Pengertian kebijakan lingkungan di Indonesia. Baik rekan-rekan, untuk slide pertama ini kita akan membahas pengertian kebijakan lingkungan di Indonesia. Kebijakan lingkungan di Indonesia adalah serangkaian aturan, prinsip, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara tiga hal penting, yaitu pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi mencakup semua faktor tersebut agar bisa berjalan selaras. Untuk materi selanjutnya, mari kita bahas dua teori utama dalam kebijakan lingkungan. 1. Sustainable Development. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan sehingga generasi mendatang juga dapat manfaat dari sumber daya yang ada saat ini. Lalu teori yang kedua yaitu Political Ecology. Teori ini melihat bagaimana interaksi antara kekuasaan politik, ekonomi, dan dinamika sosial berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya alam. Political Ecology lebih menyoroti hubungan kekuasaan dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Nah, dengan memahami pengertian dan teori kebijakan lingkungan ini, kita dapat lebih bijak dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan untuk keberlanjutan hidup bersama. Saya Mepita Mahendra Bayu Putra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik. Yang pertama adalah berorientasi pada keberlanjutan. Maksudnya kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan ini menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang kedua ada partisipasif, berarti melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga ada berbasis ilmu pengetahuan. Maksudnya kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi berdasarkan data ilmiah, hasil penelitian, dan analisis mendalam terkait lingkungan. Yang keempat ada terintegrasi. Kebijakan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, disiplin, dan tingkat pemerintahan, serta menyatukan aspek lingkungan ke dalam semua sektor pembangunan untuk memastikan keberlanjutan lembaga internasional. Dan saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan. Dalam kebijakan lingkungan di Indonesia merujuk pada berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mengelola, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Permasalahan ini mencakup kerusakan ekosistem, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, serta konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membahas permasalahan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia. Yang pertama ada deforestasi dan kerusakan hutan. Deforestasi di Indonesia terjadi akibat penebangan hutan untuk industri kayu, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Indonesia memiliki salah satu tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia, yang berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, termasuk spesies endemik seperti orang hutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Selain itu, peningkatan emisi karbon akibat pembukaan hutan dan kebakaran lahan gambut, serta penurunan fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur siklus air. Yang kedua ada kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terutama di Kalimantan dan Sumatera sering terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Penyebab utamanya ialah pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang sering dilakukan oleh perusahaan atau petani, serta pengeringan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang meningkatkan risiko kebakaran. Dampaknya ialah pencemaran udara parah akibat kabut asap yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia, serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kerugian besar di sektor transportasi, pariwisata, dan kesehatan. Yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air menjadi masalah besar di sungai,
danau dan laut Indonesia. Sumber utama pencemaran air meliputi limbah domestik, pembuangan limbah rumah tangga tanpa pengolahan ke sungai, limbah industri, pembuangan bahan kimia berbahaya oleh industri ke perairan, serta limbah pertanian, ialah penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Dampaknya, penurunan kualitas air minum dan perikanan, kehilangan keanekaragaman hayati akuatik, serta ancaman kesehatan masyarakat akibat konsumsi air yang terkontaminasi. Yang keempat, ada pencemaran udara Indonesia yang menghadapi masalah pencemaran udara. Akibatnya, pertama, kendaraan bermotor. Emisi gas buang dari kendaraan yang meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Yang kedua, dari industri. Emisi dari pabrik yang tidak mematuhi standar lingkungan. Setelah itu ada kebakaran hutan. Kabut asap ini menyebabkan pencemaran udara regional. Dampaknya masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, asma, dan kanker paru-paru. Penurunan kualitas hidup terutama di wilayah perkotaan. Yang terakhir ada sampah plastik. Indonesia adalah salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Banyak sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dan berakhir di laut, yang menyebabkan polusi laut, yang membahayakan kehidupan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Dan ada mikroplastik yang masuk ke rantai makanan dan membahayakan kesehatan manusia, serta hilangnya estetika lingkungan, terutama di kawasan wisata. Tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan. Tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia mencakup berbagai aspek ekonomi sosial, politik, dan teknis yang mempengaruhi upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa tantangan utama. Yang pertama, kurangnya penegakan hukum. Meski terdapat berbagai peraturan dan undang-undang lingkungan, penegakan hukum sering lemah. Hal ini disebabkan oleh korupsi, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta tekanan politik dan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan besar dalam industri perkebunan, tambang, dan kehutanan. 2. Pertumbuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan. Terdapat ketegangan antara dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri, terutama di sektor seperti perkebunan kelapa sawit dan tambang, seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan minimnya partisipasi dalam praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi bersih, dan perlindungan hutan. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Banyak daerah di Indonesia yang masih kurangnya infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keterbatasan dalam teknologi, dana, dan kemampuan institusi menjadi penghambat bagi pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan pengendalian pencemaran. Yang kelima, ada perubahan iklim global. Perubahan iklim global mempengaruhi cuaca, naiknya permukaan laut, serta bencana alam yang semakin sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak ini. Yang terakhir ada desentralisasi pengelolaan lingkungan. Otonomi daerah membawa tantangan dalam hal koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda. Dalam hal ini, pembangunan yang kadang tidak selaras dengan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan lingkungan di Indonesia dalam konteks ekonomi bisnis merupakan upaya strategis untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Adapun tantangannya, yang pertama, konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi seringkali dianggap bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan diperlukan strategi yang tepat. Yang kedua, pencemaran industri. Aktivitas industri dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Perlu ada regulasi ketat dan pengawasan. 3. Kurangnya investasi teknologi ramah lingkungan. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif industri. 4. Lemahnya regulasi penegakan hukum. Regulasi yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif memperburuk masalah lingkungan. 5. Pola bisnis eksploitatif. Pola bisnis yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan masih rendah. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kebijakan insentif ekonomi. Insentif seperti keringanan pajak untuk bisnis ramah lingkungan. Yang ketiga, penguatan regulasi. Regulasi yang lebih ketat dan efektif. Yang keempat, pengembangan teknologi hijau. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi keberlanjutan, di mana mencapai keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Yang kedua itu pelestarian lingkungan, melindungi sumber daya alam. Yang ketiga mencapai visi nasional, mewujudkan Indonesia yang lebih asri dan lestari. Yang keempat, mengembangkan ekonomi bisnis berbasis keberlanjutan, di mana membangun bisnis yang bertanggung jawab lingkungan. Selanjutnya, ekonomi bisnis yang berbasis pada prinsip keberlanjutan tidak hanya memberikan keuntungan jangka panjang bagi dunia usaha, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian visi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih asri dan lestari.